Kabut turun perlahan di lereng Gunung Lawu, menyelimuti hutan pinus yang diam bagai menahan napas. Di tengah kabut itu, Raka Satmoko menapaki jalan setapak berlumut dengan kamera di tangan dan tas ransel di punggung. Ia adalah jurnalis yang kehilangan arah, terhimpit oleh berita palsu, skandal redaksi, dan kehidupan kota yang menelannya perlahan. Perjalanan ke Lawu ini semula hanyalah pelarian. Tapi malam itu segalanya berubah. Langit semakin pekat. Raka melihat papan kayu tua bertuliskan huruf Jawa kusam. Sing mlebu kudu suci ati. Ia tak paham maksudnya, namun tetap melangkah. Hujan rintik turun, dan suara gamelan samar-samar terdengar di kejauhan. Ia pikir itu halusinasi, sampai ia melihat percikan cahaya dari celah batu besar di depan. Saat mendekat, cahaya itu lenyap, terganti dengan aroma kemenyan yang lembut menusuk. Dari balik kabut, muncul sosok tua berjubah putih. Rambutnya panjang memutih. Matanya memancarkan keteduhan sekaligus wibawa yang menakutkan. "Sampean telat," katanya datar. "Kami menunggu sejak matahari kelima tenggelam." Raka tertegun. "Siapa Anda?" "Namaku Ki Jatiwasesa. Dan kau, Raka Satmoko, adalah putra dari garis yang hilang. Kau datang membawa waktu." Raka ingin lari, namun tubuhnya seolah dikunci udara. Ki Jati memintanya duduk di depan api unggun, lalu mengeluarkan naskah kulit berwarna coklat dari peti kayu. "Inilah serat pamungkas Sabdo Palon," ujarnya pelan. "Disembunyikan sejak Majapahit runtuh. Hanya orang yang membawa tanda lintang kidul yang boleh membacanya." Api unggun bergoyang. Dari dalam nyalanya, wajah tua bermahkota muncul samar, menatap tajam ke arah Raka. Wajah itu berbicara dengan suara bergema di dada, bukan di telinga. "Wektu bakal bali. Tanah Jawa bakal eling marang janji lawas. Sing ora eling, bakal ilang. Semesta akan berputar. Tanah Jawa akan ingat pada janji lama. Siapa yang lupa, akan lenyap." Raka bergetar. Ia mencoba menyalakan kamera, tapi layar hitam total. Ki Jati berkata lirih, "Kau tidak bisa merekam masa yang belum waktunya." Malam itu, Raka bermimpi tentang pasukan Majapahit terakhir berbaris ke arah Lawu, dengan sosok besar berjubah merah berjalan paling depan. Saat ia terbangun, naskah serat pamungkas sudah di pangkuannya, dan di halaman pertama tertulis dengan tinta emas, "Iki dudu akhir, nanging wiwitan saka jaman anyar." Ini bukan akhir, melainkan awal dari zaman baru. Fajar menyingsing di lereng Gunung Lawu. Cahaya jingga menembus celah pepohonan, menyingkap padepokan tua tempat Raka terdampar malam sebelumnya. Di kejauhan, suara ayam jantan dan desir embun di dedaunan berpadu menjadi irama sunyi yang menenangkan. Namun di hati Raka, gelombang pertanyaan bergulung tanpa henti. Apakah semua yang terjadi semalam nyata? Atau hanya mimpi akibat kelelahan dan udara dingin gunung? Di hadapannya, Ki Jatiwasesa tengah menyiapkan sesaji, bunga 7 rupa, segelas air kendi, dan asap kemenyan yang melingkar seperti ular putih di udara. "Anak muda," katanya lirih, "kau menyimpan warisan yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Serat pamungkas ini telah menunggu ratusan tahun untuk dibuka." Raka menatap naskah kulit yang kini terbuka di pangkuannya. Tulisan Jawa kuno tergores rapi dalam tinta emas. Di sisi kiri naskah, ada gambar lingkaran dengan 8 simbol matahari, mengelilingi satu lambang besar di tengah, Surya Majapahit. Ki Jati menunjuk simbol itu dengan ujung tongkat bambunya. "Lambang ini bukan sekadar simbol kerajaan," ucapnya. "Ini adalah peta waktu. Setiap sinar Surya Majapahit mewakili arah penjuru dan masa peradaban. Sinar terakhir belum menyala. Itu adalah zamanmu." Raka mengerutkan kening. Ia memotret naskah itu dengan ponselnya, tapi hasilnya buram, seolah cahaya dari naskah menolak direkam. Ia membaca perlahan baris pertama dengan suara gemetar. "Nalika lintang kidul murup, bakal katon bocah saka arah kulon. Dheweke bakal nggugah lelaku sing turu suwe, lan suarane bakal dadi tanda wiwitan jaman anyar. Ketika bintang selatan menyala, akan tampak seorang anak dari barat.
Ia akan membangunkan perjalanan yang lama tertidur, dan suaranya akan menjadi tanda awal zaman baru. Raka terpaku. Kata-kata itu seolah menunjuk langsung kepadanya. Ia lahir di Yogyakarta, kota yang di masa Majapahit disebut Kulon, dan kini ia berada di Lawu, di antara dunia nyata dan mitos. Apa maksudnya, bintang selatan, itu? Tanyanya pelan. Ki Jati tersenyum samar. Itulah yang akan kau cari. Lintang kidul bukan hanya benda di langit. Ia adalah tanda kesadaran manusia yang bangkit dari gelap. Bintang itu ada di hatimu, Raka. Seolah menegaskan ucapannya, udara di sekitar padepokan berubah. Angin bertiup kencang, membuat daun-daun kering berputar di sekitar mereka. Dari arah puncak gunung terdengar gemuruh halus, seperti suara gong besar dipukul dari balik awan. Ki Jati menutup naskah itu perlahan, lalu berkata, "Waktumu sudah dekat. Malam nanti, kau akan melihat penglihatan yang tak boleh disebarkan pada dunia sebelum waktunya tiba." Hari itu, Raka mencoba menenangkan pikirannya dengan berjalan ke hutan sekitar padepokan. Ia menemukan sungai kecil berair jernih, tempat air mengalir dari batu-batu lumut yang berkilau di terpa sinar matahari. Di sana, ia menatap wajahnya sendiri yang terpantul di permukaan air. Namun pantulan itu tiba-tiba berubah. Wajahnya berganti menjadi sosok pria berjanggut putih dengan sorot mata tajam dan senyum lembut. Di balik pantulan itu, tampak kota besar berarsitektur kuno bercahaya keemasan. Suara bergema dari air. "Aku Sabdo Palon, pamomong zaman. Aku tidak mati, aku menunggu." Raka mundur terkejut, terjatuh ke tanah basah. Ia menarik napas berat, jantung berdebar cepat. Tapi di tengah ketakutan itu, ada rasa damai yang aneh. Ia tahu, mulai hari itu hidupnya tak akan kembali seperti semula. Malam tiba dengan langit kelam. Ki Jati memintanya duduk bersila di depan api unggun. "Kau akan membaca bagian kedua dari serat pamungkas. Tapi kali ini, jangan gunakan matamu, gunakan batinmu." Raka menutup mata. Ia mendengar suara gamelan halus dari kejauhan, diiringi gemuruh petir di puncak Lawu. Dalam pandangan batinnya, naskah itu menyala. Huruf-huruf Jawa berubah menjadi aliran cahaya yang menembus dadanya. Ia melihat gambaran, sungai api, kota roboh, manusia berlutut di bawah langit merah. Lalu muncul bayangan Sabdo Palon, menatapnya dengan penuh kasih sekaligus amarah. "Nalika cahya lan peteng pada perang, pilih endi sing kowe sebut kahanan sejati. Ketika terang dan gelap saling berperang, manakah yang kau sebut kebenaran sejati?" Raka terbangun dengan tubuh basah keringat. Api unggun padam, Ki Jati sudah lenyap, dan serat pamungkas kini bersinar lembut di tangannya. Di halaman terakhir, tertulis kalimat yang menggetarkan hatinya. "Sapa sing krungu sabdaku, bakal nglakoni dalan antara jagat. Siapa yang mendengar suaraku, akan menempuh jalan di antara dua dunia." Dari jauh, gong raksasa berdentum sekali lagi, menggema di lembah Lawu. Raka tahu, malam itu adalah awal dari perjalanan yang akan mengubah hidupnya, dan mungkin, nasib seluruh tanah Jawa. Malam di Gunung Lawu selalu datang dengan kesunyian yang berbeda. Tidak ada suara jangkrik, tidak ada angin berdesir. Seolah seluruh hutan menahan napas, menunggu sesuatu yang belum terucap. Di tengah sunyi itu, Raka Satmoko duduk bersila di depan batu besar yang ditandai simbol Surya Majapahit, tempat Ki Jatiwasesa pernah memintanya melakukan semedi. Padepokan kini kosong, namun di hatinya masih terngiang suara sang pertapa tua. "Siapa yang mendengar sabdaku, akan menempuh jalan di antara dua dunia." Ia membuka kembali serat pamungkas. Naskah itu kini tak lagi berwarna coklat kusam, melainkan berpendar halus keemasan. Ketika halaman kedua dibuka, huruf-hurufnya seolah bergerak hidup, membentuk bayangan air yang memantulkan wajah Sabdo Palon. Suara itu terdengar lagi, tidak dari luar, tetapi dari dalam dada Raka sendiri. "Wektu wis cedak, wong-wong wis nglirwakake tatanan. Pusat cahya ing tanah Jawa dadi peteng dening nafsu lan kesombongan. Mungsuhmu dudu manungsa, nanging pikiran sing ilang arah. Waktunya sudah dekat.
Manusia telah melupakan keseimbangan. Cahaya di tanah Jawa dipadamkan oleh keserakahan. Musuhmu bukan manusia, melainkan pikiran yang kehilangan arah. Raka memejamkan mata. Dalam kegelapan batinnya, ia melihat gambaran-gambaran aneh. Gedung-gedung menjulang roboh, langit merah menyala, sungai-sungai mengering. Namun di tengah kehancuran itu, tampak sosok-sosok berjubah putih membawa obor, berjalan dari arah selatan menuju gunung. Mereka berhenti di depan sebuah gerbang batu raksasa, dan dari dalamnya, keluar cahaya biru menyilaukan. Suara Sabdo Palon kembali bergema. Nalika langit kidul murup, cahya anyar bakal metu saka lemah. Nanging ora kabeh bisa weruh. Mung wong sing eling marang janji lawas sing bakal selamet. Ketika langit selatan menyala, cahaya baru akan muncul dari bumi. Namun tidak semua akan melihatnya. Hanya mereka yang ingat janji lama yang akan selamat. Raka tersentak. Ia membuka mata. Keringat menetes dari pelipis. Namun sesuatu telah berubah di sekelilingnya. Kabut tipis turun dari puncak, menari seperti asap dupa. Dari balik kabut itu muncul sosok Ki Jatiwasesa. Namun kali ini ia tampak berbeda. Matanya bersinar biru lembut. Wajahnya lebih muda. Dan langkahnya tidak menjejak tanah. Ki Jati. Raka berbisik. Ragu antara sadar dan mimpi. Raka, jawabnya lembut. Yang berdiri di hadapanmu bukan lagi manusia. Aku hanya bayangan dari masa yang sudah lewat. Tubuhku telah menyatu dengan Lawu. Tapi tugasku belum selesai. Serat Pamungkas harus dijaga, karena ia adalah jembatan antara masa lalu dan masa depan. Raka menunduk. Dadanya bergetar. Aku tidak mengerti, Ki. Mengapa aku yang dipilih? Karena, anak muda, darahmu adalah warisan dari para pamomong Majapahit. Leluhurmu adalah penjaga wangsit terakhir. Kau lahir di bawah lintang kidul, tanda kebangkitan yang dijanjikan Sabdo Palon. Kau adalah pengingat. Udara di sekitar mereka tiba-tiba berdenyut, seperti nadi bumi berdetak. Dari dalam tanah terdengar suara gamelan lembut, mengalun dari arah lembah. Gong, saron, jender, semuanya berpadu indah, namun tak satu pun pemain terlihat. Di sela irama itu, terdengar lantunan tembang Jawa kuno. Sapa ngerti sejatining urip, ora bakal wedi marang pati. Siapa yang memahami hakikat hidup, tidak akan takut pada kematian. Ki Jati mengangkat tangannya. Dari telapak tangannya muncul titik cahaya kecil yang melayang menuju Serat Pamungkas di tangan Raka. Naskah itu menyerap cahaya. Lalu halaman berikutnya terbuka sendiri. Di sana tertulis kalimat baru yang belum pernah ada sebelumnya. Wangsit iki bakal nyabrang wektu. Yen wis tekan jaman kang tanpa arah lan tanpa rasa. Sabdaku bakal metu liwat tembung wong sing ora percaya karo gaib. Wangsit ini akan melintasi waktu. Bila tiba masa tanpa arah dan tanpa rasa, suaraku akan keluar melalui mulut orang yang tak percaya pada hal gaib. Raka menatap tulisan itu dengan mata terbelalak. Ia sadar, kata-kata itu menggambarkan dirinya. Seorang jurnalis modern, rasional, skeptis terhadap mistik, kini menjadi alat dari wangsit kuno. Tiba-tiba, bumi bergetar. Dari arah puncak Lawu muncul kilatan merah membelah langit, menyerupai naga api yang melingkar di udara. Suara bergemuruh menggetarkan dada, dan Raka mendengar Sabdo Palon berbicara untuk terakhir kali malam itu. Cahaya selatan wis murup. Siapna awakmu, Raka Satmoko. Jaman anyar wis wiwit embuka. Cahaya selatan telah menyala. Bersiaplah, Raka Satmoko. Zaman baru mulai terbuka. Ketika kilatan cahaya mereda, Ki Jati sudah lenyap, kabut menguap, dan Raka mendapati dirinya sendirian di depan batu surya Majapahit. Namun di tangannya, Serat Pamungkas kini berubah bentuk, huruf-hurufnya bergerak seperti aliran air, dan di bagian bawahnya muncul peta samar yang menunjuk arah, sendang derajat. Dengan napas tercekat, Raka menatap ke arah lembah. Di sanalah, petualangan berikutnya menunggu. Malam itu, langit di atas Gunung Lawu seperti kain hitam yang dirobek dari tengah. Cahaya merah membelah awan, memantulkan kilau garang di puncak-puncak batu.
Raka Satmoko berdiri di tepi tebing, menatap jauh ke arah selatan di mana garis cahaya itu tampak hidup, bergerak seperti lidah api raksasa di langit malam. Di tangannya, serat pamungkas bergetar halus, memancarkan cahaya keemasan yang menari mengikuti ritme denyut bumi. Di dalam naskah itu, peta samar yang muncul sebelumnya kini menjadi jelas. Sebuah jalur menuju sendang derajat, mata air sakral yang konon menjadi tempat Sabdo Palon menghilang setelah perpisahannya dengan Semar. Raka menatap tanda itu lama-lama. Angin gunung membawa suara yang terdengar seperti bisikan. Ngidul, ngidul, ngidul. Ke selatan, tempat langit kini merah membara. Perjalanan ke lembah bukanlah hal mudah. Hujan deras turun tiba-tiba, menimbulkan kabut pekat dan kilatan petir yang memecah malam. Jalan tanah berubah licin. Akar-akar pohon mencuat seperti ular yang menggeliat. Namun entah kekuatan apa yang menuntunnya. Langkah Raka tidak goyah. Ia berjalan mengikuti cahaya samar dari naskah yang kini berfungsi seperti lentera mistik, memandunya di tengah badai. Menjelang tengah malam, ia tiba di sebuah dataran batu luas yang dikelilingi pohon beringin besar. Di tengahnya, air bening memancar dari celah batu, membentuk kolam kecil. Inilah sendang derajat. Airnya berkilau kehijauan, dan udara di sekitarnya begitu tenang hingga Raka bisa mendengar detak jantungnya sendiri. Ia berlutut, menyentuh air itu, dingin, tapi terasa hidup. Begitu jari-jarinya menyentuh permukaan, gelombang cahaya menyebar. Dari dalam sendang muncul gelembung-gelembung besar, dan perlahan, sebuah bayangan naik dari dasar air. Sosok itu berpakaian merah marun, berjanggut panjang, dengan sorot mata yang dalam seperti menembus waktu. Ia melangkah di atas air, namun permukaannya tidak beriak. Raka tahu tanpa ragu, itulah Sabdo Palon. Panjenengan benar-benar ada. Suara Raka bergetar. Sabdo Palon tersenyum. Aku tidak mati, Raka Satmoko. Aku hanya menunggu zaman yang berani mendengar sabda. Suara itu bergema dalam udara, menggetarkan pepohonan. Raka merasa tubuhnya ringan, pikirannya terbuka, seolah seluruh dunia masuk bersamaan ke dalam dirinya. Dalam sekejap, ia melihat kilasan masa lalu. Majapahit terbakar perang, prajurit menunduk dalam duka, lalu bayangan seorang raja yang menangis di bawah langit merah. Di belakangnya, Sabdo Palon bersujud, bersumpah akan kembali di akhir zaman untuk membangunkan kesadaran Jawa. Saka geni lawas, kauruh anyar bakal tumuh. Nanging ora kabeh ngerti pangrungu iki. Ana sing bakal enjuk sabda iki dadi pamuja, ana sing nyalahake dadi racun. Dari api lama, pengetahuan baru akan tumbuh. Namun tak semua akan memahaminya. Ada yang memujanya, ada pula yang menodainya. Raka terdiam. Apa yang harus kulakukan, Sang Palon? Sebarkan bukan sebagai ajaran, tapi sebagai peringatan. Dunia telah kehilangan arah. Ilmu tanpa laku, teknologi tanpa jiwa, manusia tanpa makna. Saat api langit kidul membesar, tanda kebangkitan akan dimulai. Tapi sebelum itu, bumi akan berguncang. Mendadak air sendang bergolak. Dari permukaannya, muncul kilatan cahaya merah ke arah langit, menyatu dengan warna merah di awan selatan. Suara petir bergulung, dan di antara kilatan itu, muncul bayangan kota-kota besar di masa depan. Gedung-gedung tinggi, lautan data, manusia dengan wajah tanpa cahaya, sibuk menatap layar. Dunia modern yang sunyi. Sabdo Palon memandangi Raka dengan tatapan iba. Iki zamanmu, bocah. Zaman pinter tanpa rasa. Tugasmu ora kanggo perang, nanging kanggo eling. Sabdaku bakal urip liwat tulisanmu. Cahaya dari sosok Sabdo Palon makin terang. Ia membuka kedua tangannya, dan dari telapak tangannya keluar sinar emas yang melesat masuk ke dada Raka. Seketika, Raka merasakan panas luar biasa. Di matanya, ratusan simbol kuno menari, berpadu dengan huruf modern, menyatu menjadi bentuk bahasa baru, bahasa yang bisa dimengerti oleh manusia masa kini. Lalu semuanya hening. Sabdo Palon lenyap, hanya menyisakan riak halus di permukaan air. Di tangan Raka, serat pamungkas berubah wujud menjadi lembaran digital bercahaya,
Huruf-hurufnya terus bergerak menulis sendiri. Langit kidul wis murup, sabda wis tangi. Wektu kanggo wong eling lan waspada wis teka. Langit selatan telah menyala, sabda telah bangkit. Waktu bagi mereka yang sadar dan waspada telah tiba. Raka terduduk lama di tepi sendang. Di kejauhan, ia melihat langit merah yang semula tampak jauh kini perlahan bergeser ke arah utara, menuju kota tempat manusia hidup sibuk tanpa makna. Ia tahu, pesan itu bukan lagi miliknya seorang. Dunia harus mendengar. Dengan langkah mantap, ia meninggalkan sendang derajat, membawa sabda yang akan mengguncang keyakinan manusia modern. Cahaya merah di langit terus menyala, menandai bahwa Wangsit Sabdo Palon telah kembali berdenyut di nadi Nusantara. 2 minggu telah berlalu sejak malam langit merah itu. Raka Satmoko kini sudah kembali ke kota Solo, tapi pikirannya masih tertinggal di kaki Gunung Lawu. Setiap malam ia mendengar suara gamelan samar di telinganya, seperti gema dari dunia lain yang menolak pergi. Serat pamungkas kini tersimpan dalam laptopnya, berubah menjadi file bercahaya yang tak bisa disalin, dipindah, atau dihapus. Setiap kali ia membukanya, huruf-huruf Jawa di dalamnya menari pelan seperti hidup, membentuk kalimat baru setiap malam. Ia mencoba menulis laporan tentang kejadian di Lawu, namun setiap kali tulisannya selesai, file itu lenyap tanpa jejak. Hanya satu kalimat yang selalu tertinggal di layar. Kowe ora nulis berita, nanging nulis zaman. Kau tidak menulis berita, tapi menulis zaman. Kebingungan itu membuatnya gelisah, sampai suatu siang, seorang perempuan muda datang menemuinya di kafe kecil dekat kampus UNS. Namanya Larasati, seorang dosen antropologi mistik yang sedang meneliti naskah-naskah kejawen. Wajahnya lembut, matanya teduh tapi tajam, seperti seseorang yang tahu lebih dari yang ia ucapkan. Aku membaca catatanmu di forum penelitian, katanya tanpa basa-basi. Tentang simbol Surya Majapahit yang kau temukan di Lawu. Itu bukan hal biasa. Simbol itu hanya boleh diungkap oleh garis penjaga Wangsit. Raka menatapnya curiga. Penjaga Wangsit? Maksudmu Ki Jati Wasesa? Larasati menggeleng pelan. Ki Jati hanyalah pintu. Penjaga sesungguhnya adalah mereka yang membawa darah Pamomong, garis leluhur Majapahit yang bersumpah menjaga sabda Sabdo Palon agar tak disalahgunakan. Raka tertawa getir. Dan kau ingin bilang aku salah satu dari mereka? Larasati menatapnya lama, lalu mengeluarkan sebuah cincin tua dari kalungnya. Di permata merahnya terukir simbol yang sama dengan yang ada di serat pamungkas. Cincin ini peninggalan leluhurku. Dan garis keluargaku tercatat sebagai Pamomong Lembah Kidul, penjaga Wangsit di arah selatan. Namamu, Raka Satmoko, juga ada dalam silsilah itu. Darah Raka berdesir dingin. Itu mustahil. Aku bukan siapa-siapa. Tidak ada yang kebetulan, jawab Larasati lembut. Sabdo Palon telah memilihmu, dan darahmu menjawab panggilannya. Sore itu, Larasati mengajaknya ke sebuah perpustakaan tua di pinggir kota, tempat tersimpan naskah-naskah kuno yang tak pernah dibuka publik. Di dalam ruangan beraroma debu dan minyak kayu, Larasati membuka lemari besi kecil dan mengeluarkan sebuah naskah lusuh berjudul Serat Candra Pamomong. Tulisan tangan halus beraksara Jawa memenuhi setiap halamannya. Di salah satu halaman, terdapat lukisan seorang lelaki muda membawa naskah bercahaya, dikelilingi cahaya merah dari selatan. Di bawahnya tertulis, nalika lintang kidul murup, titisan Pamomong bakal katon maneh. Ketika bintang selatan menyala, titisan sang Pamomong akan muncul kembali. Raka terpaku. Lukisan itu menampilkan wajah yang sangat mirip dengan dirinya. Mata, bentuk wajah, hingga garis bibirnya. Ia merasa seolah menatap cerminan dirinya dari masa silam. Ini mustahil, gumamnya pelan. Larasati menatapnya penuh keyakinan. Kau adalah titisan itu, Raka. Garis penjaga yang kembali untuk menyalakan sabda yang tertidur. Kau harus meneruskan Wangsit Sabdo Palon, sebelum dunia menenggelamkannya dalam kebisingan. Raka berbalik, mencoba menolak semua itu. Tapi dari dalam tasnya, serat pamungkas, yang kini berbentuk digital, menyala terang,
memantulkan cahaya ke langit-langit perpustakaan hingga ruangan itu berubah seperti cermin emas. Dari dalam layar laptop, muncul tulisan yang bergerak sendiri. Pamomong loro wis ketemu. Wektu kanggo nyawijekake sabda lan rasa. Dua penjaga telah bertemu. Waktu untuk menyatukan sabda dan rasa telah tiba. Larasati menatap Raka dengan mata berkaca. Kita dipanggil, Raka, bukan untuk menjadi nabi, tapi untuk menjadi pengingat. Tiba-tiba lampu di perpustakaan padam. Udara berubah dingin, dan di antara rak-rak tua, muncul kabut tipis yang berputar. Suara gong samar terdengar, diikuti bisikan yang menggetarkan hati. Wong loro sing eling bakal embuka lawang anyar. Nanging elinga, saben cahyang gawa bayangane dewe. Dua orang yang sadar akan membuka pintu baru. Tapi ingatlah, setiap cahaya membawa bayangannya sendiri. Saat cahaya kembali menyala, kabut lenyap. Tapi di lantai, mereka melihat jejak kaki basah, meninggalkan bekas menuju pintu keluar perpustakaan. Di dinding, tergurat tulisan samar dari air. Temoni gerbang lau ing malam suro. Temuilah gerbang lau pada malam suro. Raka dan Larasati saling menatap. Perasaan campur aduk antara takut dan takjub. Kini mereka tahu, perjalanan belum berakhir. Malam suro berikutnya akan menjadi penentuan. Apakah sabda itu akan menyatu dengan dunia, atau lenyap untuk selamanya? Malam suro tiba dengan sunyi yang pekat. Seolah seluruh gunung Lawu menahan napas. Raka Satmoko dan Larasati mendaki puncak yang curam, membawa hanya ransel berisi serat pamungkas, lilin kecil, dan sedikit air. Kabut tipis menutupi jalan setapak. Sementara angin malam berdesir membawa aroma tanah basah dan kemenyan. Mereka berdua sadar, malam ini bukan sekadar pendakian biasa. Ini adalah malam yang dijanjikan Wangsit. Malam di mana dunia nyata dan dunia gaib akan bersinggungan. Di puncak, mereka menemukan gerbang batu raksasa yang selama ini tersembunyi di balik semak dan kabut. Ukirannya bercahaya samar dalam warna emas, menampilkan simbol Surya Majapahit yang kini menyatu dengan lambang bulan sabit dan 8 bintang kecil. Larasati menunduk, membacakan mantra dari serat Candra Pamomong. Saka kidul cahya sumunar, lawang wektu bakal kebuka. Sing eling bakal melebu, sing ora eling bakal kelangan. Dari selatan cahaya bersinar, gerbang waktu akan terbuka. Yang sadar akan masuk, yang tidak sadar akan tersesat. Begitu kalimat terakhir diucapkan, tanah di bawah kaki mereka bergetar lembut. Kabut berputar membentuk pusaran, lalu sinar merah dari langit selatan menyatu dengan cahaya emas gerbang, menciptakan portal bercahaya yang tampak seperti cermin raksasa yang menelan segala yang ada di depannya. Raka menatap gerbang itu dengan campuran rasa takut dan kagum. Ini benar-benar nyata, gumamnya. Bukan hanya nyata, jawab Larasati. Ini adalah gerbang antara dunia kita dan dimensi di mana Sabdo Palon menyimpan wangsit-wangsit masa depan. Sekali kita masuk, waktu dan ruang akan menyatu. Jangan takut. Tapi tetap waspada. Mereka melangkah mendekat. Begitu kaki mereka menapaki permukaan cahaya portal, tubuh mereka terasa ringan, seolah terangkat dari bumi. Angin bertiup dari segala arah, membawa suara gamelan halus yang berpadu dengan detak jantung mereka. Portal itu menelan mereka perlahan, dan dunia di sekitar berubah. Gunung Lawu lenyap, digantikan oleh pemandangan langit merah bercampur biru, sungai cahaya mengalir di antara batu raksasa, dan kota kuno bercahaya keemasan muncul di kejauhan. Di tengah pemandangan itu, muncul sosok besar berjubah putih, mata bersinar biru lembut, wajahnya menenangkan namun berwibawa. Raka mengenalinya. Sabdo Palon. Kalian telah sampai. Suara itu bergema dari segala arah, bukan hanya terdengar di telinga. Ini adalah dunia di antara dunia, tempat waktu dan takdir bertemu. Disinilah sabda terakhir menunggu untuk disalurkan. Larasati menunduk, tangan gemetar. Apa yang harus kami lakukan, Sang Palon? Bacalah isi serat pamungkas dengan batin. Jangan hanya melihat hurufnya. Rasakan setiap makna, setiap gema, setiap wangsit yang tertulis. Dunia manusia sedang tersesat,
dan hanya mereka yang sadar yang bisa menghidupkan kembali keseimbangan. Raka membuka naskah itu. Seketika, huruf-huruf bergerak sendiri, membentuk aliran cahaya yang menembus tubuh mereka. Kedua mata mereka memancarkan kilatan biru saat mereka melihat masa depan Nusantara. Kota modern penuh teknologi tapi jiwa manusia hampa, alam yang rusak, dan manusia yang lupa akan leluhur. Lalu muncul bayangan lain. Manusia yang sadar akan ajaran kejawen, membawa cahaya, menuntun dunia keluar dari kegelapan. Iki tugasmu, Sabdo Palon berseru. Tugas titisan pamomong. Nyawi jekake sabdalan rasa. Sapa singwani, bakal dadi cahya anyar ing bumi Nusantara. Ini tugasmu. Tugas titisan sang pamomong, menyatukan sabda dan rasa. Siapa yang berani, akan menjadi cahaya baru di bumi Nusantara. Portal bergetar hebat. Raka merasakan aliran energi masuk ke dalam jiwanya. Pengetahuan kuno berpadu dengan kesadaran modern. Ia merasakan tanggung jawab besar, bukan sekadar menulis atau melaporkan, tapi menghidupkan sabda yang tertidur selama berabad-abad. Apakah kita akan kembali? Tanya Larasati. Suaranya bergetar. Kita akan kembali, jawab Sabdo Palon. Tapi tidak sama seperti sebelumnya. Dunia manusia akan melihat perubahan, dan kalian akan menjadi pengingat. Saat mereka melangkah mundur, portal perlahan menutup, mengembalikan mereka ke puncak Lawu. Kabut telah menghilang, langit kembali gelap. Namun hati mereka terasa ringan, dan sekaligus berat dengan tanggung jawab baru. Di tangan Raka, serat pamungkas kini bersinar lebih terang daripada sebelumnya. Di antara huruf-hurufnya muncul pesan baru. Wektumu wis teka. Gawe cahya ing bumi supaya peteng orang nguasani. Waktumu telah tiba. Ciptakan cahaya di bumi agar kegelapan tidak menguasai. Mereka berdua duduk di tepi batu, menatap langit malam yang kini tenang. Raka tahu, perjalanan belum berakhir. Dunia manusia menunggu, dan waktu untuk menyebarkan sabda telah dimulai. Sabdo Palon telah memberikan wangsit, dan kini titisan pamomong siap menjalankan tugasnya, menyatukan sabda, rasa, dan cahaya bagi Nusantara yang baru. Beberapa minggu setelah malam suro itu, Raka Satmoko dan Larasati kembali ke kota Solo dengan semangat baru. Mereka membawa serat pamungkas, yang kini tak hanya sekadar naskah, tetapi menjadi sumber wangsit hidup yang memandu setiap langkah mereka. Dunia di sekitar mereka tampak sama seperti sebelumnya. Orang-orang sibuk, gedung-gedung menjulang, layar-layar digital menyala tanpa henti. Namun bagi Raka dan Larasati, semuanya telah berubah. Mereka kini hidup di antara dua dunia nyata yang fana dan dunia gaib yang menuntun mereka. Raka memulai dengan hal sederhana, menulis catatan di blog pribadinya. Namun tulisan itu berbeda dari sebelumnya. Setiap kata yang ia ketik seakan terserap oleh cahaya wangsit Sabdo Palon, membentuk pola energi yang hanya bisa dirasakan oleh pembaca yang membuka hati. Dalam beberapa hari, orang-orang mulai merasakan getaran aneh saat membaca catatan itu. Ada rasa damai, sejuk, namun sekaligus membangkitkan kesadaran tentang kehancuran alam dan jiwa manusia modern. Larasati mengajaknya mengadakan diskusi terbatas di kampus, mengundang mahasiswa dan peneliti mistik. Mereka membacakan bagian-bagian dari naskah secara langsung, dan di setiap lantunan kata muncul simbol cahaya samar di udara, terlihat oleh mereka yang terbuka batinnya. Satu demi satu, orang-orang merasakan sabda Sabdo Palon bukan sebagai cerita masa lalu, tetapi sebagai wangsit hidup yang menuntun manusia agar kembali menemukan keseimbangan antara teknologi, moral, dan spiritualitas. Suatu malam, saat mereka melakukan semedi bersama di tepi Bengawan Solo, Raka merasakan aliran energi yang kuat dari naskah. Huruf-huruf dalam serat pamungkas menari, memancarkan cahaya biru ke udara malam. Larasati menatapnya dengan mata terbelalak. Raka, ini bukan sekadar simbol. Mereka yang membaca wangsit ini akan terhubung dengan cahaya yang sama. Sabda dan rasa mulai bersatu. Tiba-tiba, di permukaan air sungai, muncul bayangan Sabdo Palon. Sosoknya menjulang, namun tidak menakutkan. Mata bersinar lembut, wajahnya teduh. Suara bergema di telinga mereka.
namun terasa menembus hati. Cahya iki ora mung kanggo siji, nanging kanggo kabeh. Sing eling bakal nyawiji, sing ora eling bakal tetep peteng. Cahaya ini bukan untuk satu orang, tapi untuk semua. Yang sadar akan bersatu, yang tidak sadar akan tetap dalam gelap. Raka merasakan sensasi aneh, pikirannya terbuka, menyadari bahwa Wangsit Sabdo Palon bukan hanya ajaran kuno, tetapi kunci untuk membangun kesadaran kolektif manusia modern. Ia mulai menulis panduan sederhana, bukan doktrin, tapi panduan batin, menggabungkan filosofi kejawen dengan cara manusia modern memandang dunia, keselarasan dengan alam, penghormatan terhadap leluhur, dan pemahaman spiritual yang mengikat manusia dengan waktu dan bumi. Larasati menambahkan perspektif ilmiah. Ia meneliti fenomena energi, simbol, dan ritual kejawen, lalu mengaitkannya dengan ilmu psikologi modern. Hasilnya mengejutkan. Orang-orang yang mengikuti panduan mereka menunjukkan perubahan sikap, emosi, dan pola pikir. Mereka lebih damai, lebih sadar akan lingkungannya, dan mulai menularkan energi positif ke sekitar. Namun, tidak semua berjalan mulus. Sebagian orang skeptis, bahkan menentang, menganggap mereka penipu atau pemuja gaib. Raka dan Larasati sadar bahwa tantangan terbesar bukan hanya menyebarkan sabda, tapi menjaga Wangsit tetap murni dari distorsi dunia modern yang serba cepat dan dangkal. Suatu malam, ketika mereka kembali melakukan semedi di puncak Lawu, cahaya merah dari langit selatan kembali muncul, memancar di atas puncak. Dari dalam cahaya itu, suara Sabdo Palon terdengar. Wektu iki wektu nyawiji. Sapa sing wani, bakal dadi cahya kanggo bumi Nusantara. Nanging ati kudu eling, rasa kudu urip. Waktu ini adalah waktu penyatuan. Siapa yang berani, akan menjadi cahaya bagi bumi Nusantara. Namun hati harus sadar, rasa harus hidup. Raka menatap Larasati. Mereka berdua mengangguk, menyadari tanggung jawab mereka telah bertambah, bukan sekadar sebagai pembawa pesan, tapi sebagai titisan pamomong yang menyalurkan Wangsit Sabdo Palon ke dunia manusia, menjaga agar cahaya tidak pudar di tengah gelapnya modernitas. Malam itu, kedua titisan pamomong berdiri di tepi tebing, menatap kota yang jauh di bawah, sambil merasakan aliran energi yang menghubungkan bumi, manusia, dan leluhur. Penyatuan sabda dan rasa telah dimulai. Dunia kini memiliki peluang untuk bangkit dari keterpurukan moral dan spiritual, selama ada yang berani membuka hati dan membiarkan cahaya Sabdo Palon menyinari jalannya. Bulan purnama menyinari kota Solo dengan cahaya perak yang lembut. Namun bagi Raka Satmoko dan Larasati, malam itu terasa berbeda. Dunia di sekitar mereka mulai menunjukkan tanda-tanda Wangsit Sabdo Palon yang perlahan terbukti. Di beberapa sudut kota, orang-orang yang pernah membaca catatan Raka mulai menunjukkan perubahan nyata, kesadaran baru, rasa hormat terhadap lingkungan, dan kepedulian pada sesama. Namun perubahan ini juga menimbulkan konflik. Tidak semua orang siap menerima kebenaran yang muncul dari ajaran kuno yang berpadu dengan realitas modern. Di laboratorium Larasati, sejumlah mahasiswa mengamati fenomena aneh. Simbol-simbol dalam serat pamungkas memancarkan cahaya lembut di udara setiap kali dibaca dengan hati terbuka. Raka mencatat setiap reaksi, setiap perubahan energi, sementara Larasati meneliti bagaimana kesadaran manusia merespon gelombang Wangsit itu. Mereka menemukan bahwa energi Sabdo Palon bukan sekadar metaforis, tetapi nyata, mempengaruhi gelombang otak, emosi, dan ikatan sosial manusia. Suatu sore, Raka menerima kabar dari seorang teman lama di Jakarta. Gedung-gedung pencakar langit di pusat kota tampak mengalami fenomena aneh. Lampu-lampu menyala secara serentak dalam pola geometris yang menyerupai lambang Surya Majapahit. Ia terperangah. Tanda itu jelas menunjukkan bahwa Wangsit Sabdo Palon mulai menembus batas wilayah, bahkan dunia modern yang skeptis. Larasati menatap layar laptop dengan serius. Ini yang disebut Sabdo Palon sebagai sangkan paraning zaman, asal-usul zaman yang kembali pada keseimbangan. Dunia mulai merespon cahaya yang kita pancarkan. Raka. Raka mengangguk. Ia merasakan gelombang energi yang mengalir dari laptop ke tubuhnya. Seakan dunia di luar menghubungkan dirinya langsung dengan bumi dan langit. Jadi semua ini bukan hanya teori atau ramalan, katanya. Ini nyata.
Dan kita benar-benar berada di awal zaman baru. Namun, tidak semua mudah. Sebagian masyarakat menolak perubahan ini. Mereka yang terlalu bergantung pada teknologi, yang terjebak dalam ego dan ambisi, merasakan ketidaknyamanan. Beberapa tokoh media menyebarkan berita miring, menuduh Raka dan Larasati memanipulasi orang dengan hal-hal gaib. Raka merasakan beban berat. Tugas titisan Pamomong tidak hanya menyebarkan cahaya, tetapi menjaga agar pesan Sabdo Palon tidak terdistorsi oleh niat jahat manusia. Malam itu, mereka kembali ke puncak Lawu. Kabut tebal menyelimuti jalan, namun cahaya merah samar dari selatan tetap terlihat, membimbing mereka. Di puncak, portal dari malam suro muncul kembali, namun kali ini lebih besar, lebih terang, memancarkan energi yang terasa menyatukan langit dan bumi. Dari portal itu terdengar suara Sabdo Palon, bergema bukan hanya di telinga, tetapi di seluruh nadi mereka. Saka ngendi wae cahya bakal teka, nanging sing eling bakal ngerti. Iki wektu kanggo ngelingake, kanggo mbangun maneh tatanan sing lali. Dari manapun cahaya akan datang, hanya yang sadar akan mengerti. Ini waktu untuk mengingat, untuk membangun kembali tatanan yang terlupakan. Raka menatap Larasati. Mereka berdua sadar, sangkan paraning zaman bukan sekadar wangsit. Ini adalah bukti bahwa dunia sedang berada di titik perubahan besar. Mereka melihat bayangan manusia berjalan di antara cahaya dan gelap. Sebagian tersesat, sebagian sadar. Mereka memahami bahwa tugas mereka kini lebih kompleks. Menyebarkan sabda, mengajarkan rasa, dan menjadi pengingat agar manusia tidak kehilangan arah lagi. Di tengah malam yang hening, Raka menulis pesan baru di serat pamungkas. Panduan sederhana bagi mereka yang siap menerima cahaya. Larasati menambahkan analisis ilmiah tentang energi simbol, ritual, dan kesadaran batin. Pesan itu disebarkan melalui dunia digital, tanpa diketahui banyak orang, tetapi memiliki efek nyata. Hati manusia mulai terbuka, dan perlahan dunia mulai menyesuaikan diri dengan wangsit Sabdo Palon. Ketika mereka menuruni gunung, Raka menyadari satu hal penting. Dunia telah memasuki masa transformasi. Cahaya baru sedang lahir. Namun bayangan gelap akan selalu mengikuti. Hanya mereka yang sadar akan menjadi pamomong sejati, penjaga cahaya dan wangsit, yang menjaga keseimbangan bumi Nusantara. Malam itu, langit selatan kembali memancarkan sinar merah, tanda bahwa wangsit Sabdo Palon telah menembus batas waktu dan ruang, membimbing manusia menuju sangkan paraning zaman yang baru. Tahun-tahun berlalu sejak malam suro itu, namun Raka Satmoko dan Larasati tetap setia menyalurkan wangsit Sabdo Palon. Dunia modern semakin cepat, manusia semakin tergesa, namun cahaya yang mereka sebarkan perlahan menembus kerasnya zaman. Di kota-kota besar, orang mulai menyadari bahwa teknologi tanpa rasa dan moral hanyalah kehampaan. Energi simbol dan kata-kata dari serat pamungkas menembus kehidupan sehari-hari, membuat hati manusia sedikit demi sedikit terbuka. Suatu pagi, Raka duduk di tepi Bengawan Solo, memandangi air yang mengalir tenang. Di tangannya, naskah bercahaya memancarkan simbol yang menari mengikuti arus sungai. Larasati duduk di sampingnya, membawa beberapa mahasiswa yang kini menjadi penghubung wangsit Sabdo Palon dengan generasi muda. "Kau tahu, Raka," katanya lembut, "ini bukan lagi tentang kita. Ini tentang manusia yang siap menjadi cahaya." Raka mengangguk. Selama bertahun-tahun, mereka telah menulis, mengajar, dan membimbing. Namun sekarang, penyebaran sabda sudah mulai bergerak sendiri, menyatu dengan kesadaran kolektif manusia. Di puncak Gunung Lawu, cahaya merah selatan kembali muncul, menandai bahwa Sabdo Palon hadir, bukan secara fisik, tapi melalui energi dan wangsit yang hidup dalam hati manusia. Malam itu, keduanya melakukan semedi terakhir sebelum upacara kebangkitan Nusantara. Dari ketinggian, mereka menyaksikan ribuan titik cahaya muncul di seluruh Pulau Jawa, di kota, desa, sawah, dan hutan. Setiap titik itu adalah manusia yang mulai memahami keseimbangan, mulai menghargai alam, dan hidup dengan kesadaran spiritual. Simbol Surya Majapahit tampak berkilau di langit, menyatu dengan bintang-bintang, membentuk peta baru bagi masa depan.
Raka memejamkan mata dan merasakan energi yang mengalir dari bumi ke langit, dari manusia ke manusia, dari masa lalu ke masa depan. Ia merasakan Sabdo Palon hadir di setiap detak jantungnya, di setiap hembusan napas Larasati, di setiap cahaya yang bersinar di dunia. Suara Sabdo Palon terdengar sekali lagi, lembut namun penuh wibawa. Nusantara iki wis tangi. Cahya lawas lan anyar wis nyawiji. Sing eling bakal dadi pamomong anyar. Sing ora eling bakal sinau saka cahya iki. Nusantara ini telah bangkit. Cahaya lama dan baru telah bersatu. Yang sadar akan menjadi pamomong baru. Yang tidak sadar akan belajar dari cahaya ini. Di tengah semedi itu, Raka membuka serat pamungkas untuk terakhir kalinya. Huruf-hurufnya bergerak, membentuk pesan yang bisa dimengerti oleh semua orang yang membuka hati. Iki wektu kanggo nyawiji. Aja nganti peteng maneh nguasani bumi. Sapa sing wani, bakal dadi cahya. Ini waktu untuk bersatu. Jangan biarkan kegelapan menguasai bumi. Siapa yang berani, akan menjadi cahaya. Larasati tersenyum. Kita bukan lagi sekadar titisan pamomong, katanya. Kita hanyalah perantara. Sabdo Palon kini hidup di setiap hati yang siap mendengar. Cahaya merah dari selatan membesar, menyatu dengan cahaya bintang, dan membentuk portal raksasa yang memancar ke seluruh Nusantara. Dari portal itu, bayangan manusia berjalan di antara cahaya, mereka yang telah memahami, menyebarkan, dan menjadi pengingat bagi orang lain. Dunia seakan bernapas bersama. Manusia sadar akan tanggung jawabnya, bumi menerima kasih, dan masa depan terbuka penuh harapan. Raka menatap Larasati. Ini benar-benar kebangkitan, katanya pelan. Iya, jawabnya. Bukan kebangkitan secara fisik, tapi kebangkitan jiwa Nusantara. Sabdo Palon telah menepati janji, dan kita telah menjadi bagian dari sejarahnya. Langit malam kini bersih, bintang-bintang bersinar terang, dan simbol Surya Majapahit terpampang jelas di cakrawala. Di bumi, ribuan manusia menyadari satu hal penting. Mereka tidak lagi terpisah dari leluhur, alam, dan wangsit yang membimbing mereka. Cahaya Sabdo Palon kini mengalir di setiap nadi, menyalakan harapan dan rasa di hati Nusantara. Raka dan Larasati berdiri di puncak Lawu. Tangan mereka saling menggenggam. Mereka tahu, perjalanan manusia belum selesai. Namun dengan sabda dan cahaya yang bersatu, Nusantara telah bangkit dari kegelapan. Malam itu, di antara gunung, sungai, dan bintang, lahir zaman baru. Zaman kesadaran, kebijaksanaan, dan cahaya yang tak akan padam.